Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta pelatihan di kelas pembelajaran mendalam kelas Bojonegoro 3 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan wilayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Mohon izin Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan laporan terkait tentang rencana tindak lanjut pelatihan pembelajaran mendalam ini yang sudah kami lakukan di lembaga kami. Bahwa di lembaga kami sebagai tindak lanjut dari pelatihan pembelajaran mendalam ini melaksanakan kegiatan yaitu peningkatan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran mendalam melalui komunitas belajar sekolah di SD Negeri Mojoranung 2 Kecamatan Dandar. Kemudian yang menjadi latar belakang kegiatan kami yang pertama yang sifatnya secara umum yaitu dengan adanya perubahan cepat pada teknologi, ekonomi, dan pola kerja menuntut sistem pendidikan untuk bertransformasi dari sekedar menyampaikan konten menuju pembentukan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemandirian belajar. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam bagi peran pedagogi yang terutama di lembaga kami ini ada sedikit kesenjangan, yang artinya teman-teman guru yang ada di lembaga kami untuk melaksanakan pembelajaran mendalam itu masih segala sisi yaitu terutama tentang konsep pembelajaran mendalam itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya regulasi. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek RI yang nomor 13 terkait kurikulum merdeka yang dibuatkan dengan pelaksanaan pembelajaran mendalam Keputusan Menteri Kemendikbud nomor 126 P/2025. Ini yang melandasi atau yang menjadi acuan kita melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang paling utama, karena mengingat adanya kebutuhan tantangan yang ada di lembaga kami, kebutuhan teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam itu menjadi sangat penting buat kami untuk dilaksanakan di lembaga kami. Akhirnya kita sepakat untuk melaksanakan peningkatan kompetensi guru dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam melalui komunitas belajar yang ada di SD Negeri Mojoranung 2. Adapun tujuan dari program ini ada 3. Sesuai dengan kegiatan kami ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran mendalam itu sendiri di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang berbasis pembelajaran mendalam. Kemudian hasil yang kami harapkan dengan adanya pelatihan ini, target kami yang pertama 80% itu tenaga kami atau teman-teman guru dapat menyusun RPP atau rencana pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, kami target di situ 82% guru dapat melaksanakan pembelajaran mendalam di dalam kelas. Yang ketiga, 80% guru kami itu dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran mendalam. Ini yang menjadi harapan kami. Kemudian langsung kami
kami. Kemudian berdasarkan hasil penyelarasan visi misi yang telah kami laksanakan, pada poin 4 dan 6 di misi kami itu butuh adanya peningkatan kompetensi guru dalam rangka pengimplementasian pembelajaran mendalam yang ada di lembaga kami. Kemudian di tahap akses ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual pembelajaran yang ada di lembaga kami, yang tadi sudah saya singgung sedikit bahwa di lembaga kami itu perlu diadakan peningkatan kompetensi teman-teman guru dalam hal pengimplementasian pembelajaran mendalam. Ini hasil dari tantangan kebutuhan peluang pembelajaran yang ada di lembaga kami. Ada tantangan, peluang, dan kebutuhan. Tantangan yang dari guru itu rata-rata teman guru kesulitan dalam mengaitkan materi dengan konteks nyata. Berarti pembelajaran kontekstualnya masih belum sampai, atau masih ada kesulitan teman-teman guru mengaitkan materi pelajaran dengan keadaan hidup sehari-hari murid kami. Yang kedua, kurangnya variasi strategi. Nah, di sini nanti mungkin dalam kerangka pembelajaran yang praktek pedagogiknya nanti perlu dikembangkan di sana. Dan untuk refleksi ini masih ada beberapa teman guru yang belum maksimal dalam melaksanakan. Kemudian dari siswa, rendahnya kemampuan bernalar kritis, kreativitas, kemandirian serta kurang terbiasa bekerja kolaboratif. Ini mungkin salah satunya adalah karena kurangnya kompetensi teman-teman guru dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam itu sendiri. Jadi untuk menarik murid-murid agar berpikir kritis, kreatif itu perlu ditingkatkan kembali. Kebutuhannya dengan adanya kekurangan tantangan itu, maka perlu kita melaksanakan kegiatan tersebut. Peluangnya, kami dari Sekolah Penggerak dulu sudah memiliki wadah, yaitu komunitas belajar desa muda, belajar bersama Konjuran 2. Disinilah tempat kami mengasah meningkatkan kompetensi kami yang ada di SDN Konjuran 2. Kemudian ada yang menunjang juga, yaitu mungkin ditunjang dengan adanya digitalisasi yang kami miliki, bisa dikembangkan di sana. Kemudian di desain. Di tahap desain ini ada 3 tahapan yang kami laksanakan. Pertama, pra kegiatan atau persiapan. Sebelum kami masuk di implement pelaksanaan, ada beberapa hal yang kami laksanakan ketika di persiapan kegiatan. Kami membentuk tim kecil. Kemudian yang kedua, mempersiapkan membuat undangan kegiatan, menyiapkan sarana prasarana tempat yang akan kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar dalam rangka peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Kemudian menyusun dan menyiapkan daftar hadir peserta. Setiap kami melaksanakan kegiatan, kami sediakan daftar hadir, dipersiapkan. Kemudian banner, kemudian dokumentasi kegiatan, menyusun instrumen kegiatan. Setiap kegiatan, karena di kami ada beberapa kegiatan, maka instrumen itu kami sesuaikan dengan kegiatan yang akan kami laksanakan. Kemudian kita menyiapkan materi, baik itu nanti berupa Word maupun PowerPoint. Yang lebih seringnya kita menyiapkan materi itu dalam bentuk PowerPoint. Kemudian sebelum melaksanakan implement, kita juga membuat soal pretest dan menyiapkan soal post-test. Nah, kemudian ini di tahapan pelaksanaan kegiatan. Di tahapan pelaksanaan kegiatan, kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun bersama. Dan di pasca kegiatan atau tindak lanjut dan pelaporan, di sana nanti di implementnya kita di pasca itu mengumpulkan instrumen yang sudah kami isi
sebagai pengukuran keberhasilan kegiatan yang kami lakukan. Setelah kami kumpulkan instrumen dan data kegiatan, kita menganalisis hasil instrumen untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan kegiatan yang kami lakukan. Kemudian di terakhir kita menyusun laporan kegiatan. Nah, di instrumen ini kita paparkan kegiatan yang sesuai dengan tanggal yang sudah kita tuangkan di dalam RTL atau di jurnal kami. Untuk paparan kegiatan semuanya sudah kami tuangkan di dalam laporan kami. Di sini hanya sebagai garis besarnya saja. Di sana sudah kami sampaikan diawali 1 September itu ada desain awal atau pretest. Sebelum masuk ke kegiatan kita melaksanakan pretest. Kemudian sebelum penyusunan perencanaan kita awali sosiali konsep pembelajaran mendalam itu seperti apa. Kita pahamkan teman-teman guru untuk belajar bersama bagaimana konsep pembelajaran mendalam tersebut. Kemudian ada penyusunan perencanaan pembelajaran dan setelah itu ada satu waktu untuk selalu saling berbagi praktek baik teman-teman guru, terutama 2 guru kemarin yang sudah mengikuti pelatihan PM ini untuk menyampaikan hasilnya kepada teman-teman. Kemudian setelah menyusun perencanaan pembelajaran di tanggal 16 sampai 20 kami melaksanakan pendampingan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kemudian evaluasi pembelajaran. Ini meskipun kami melihatnya atau menilainya pelaksanaan evaluasi ini include dalam pendampingan di dalam kelas, tapi kami juga ada semacam hasil analisis tersendiri terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran ini. Setelah itu kita merefleksi hasil kegiatan kami dan tindak lanjut. Peninjauan ulang karena masih ada waktu dan ada beberapa teman yang masih perlu dan butuh untuk peningkatan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Akhirnya di sana kami untuk tinjau ulang bagaimana alurnya, caranya untuk menyusun perencanaan pembelajaran itu. Kemudian di terakhir 4 sampai 14 Oktober kami gunakan untuk menyusun laporan kegiatan ini. Pasca tindak lanjut pelaporan, tadi sudah saya sampaikan mengumpulkan instrumen, kemudian menganalisis sampai menyusun laporan. Ini salah satu contoh hasil dari pretest dan posttest. Di sana pretest rata-rata semua keseluruhan 73,75%. Kemudian posttestnya hasil terakhir 89,38%. Berarti di sini ada peningkatan 21,19%. Ini pretest dan posttest. Kemudian ini hasil contoh analisis hasil pendampingan kelas. Di sini kami dari instrumen prinsip pembelajaran ini teman-teman sudah rata-rata 93,75%. Kemudian pengalaman pembelajaran ini ada 95,31%. Kemudian kerangka pembelajarannya 88,44. Kemudian dalam pendampingan kami, teman-teman guru ada berbagai pendekatan yang digunakan. Ada yang PBL, ada yang PJBL, ada yang pemanfaatan digitalisasi. Seperti itu. Kesimpulan dari kegiatan yang kami laksanakan pada aspek penyusunan perangkat pembelajaran ini meningkat 11,73%. Yang harapan kami 80%. Hasilnya 89,38%. Kemudian pada aspek pendampingan pembelajaran mendalam
ada peningkatan 12,80%. Yang harapan kami 82, pencapaiannya 92,50. Yang terakhir, pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis mendalam ini ada peningkatan 11,88%. Yang dari 80% menjadi 89,50%. Ini ada video kegiatan yang sudah kami lakukan, perlu ditayangkan. Siap. Dari sini saja. Video yang sudah kami laksanakan. Datang hadir. Pelajaran PABB ini pasca observasi. Sampaikan terkait kegiatan sudah kami laksanakan di lembaga kami. Mungkin ada masukan-masukan yang untuk membangun untuk kedepannya agar kami lebih bagus lagi. Monggo dipersilakan. Bertanya Bu, bukan masukan. Bertanya boleh ya? Monggo silakan. Teori atau cara atau strategi lah ya. Jenengan sebagai kepala sekolah memanage teman-teman guru ketika kita punya planning ini, rencana ini, itu mereka begitu sayuk dan sepakat. Itu bagaimana strateginya, Bu? Makasih. Terima kasih berbagi tips sedikit nih. Bapak Ibu yang saya hormati, bagus sekali pertanyaan Pak Thohir. Mungkin di luar kok penakan Bu Guru Pak Guru Ibu diajak gitu-gitu mau. Ini salah satu PR saya nih Bapak Ibu. Tidak semua seindah yang kita bayangkan. Perjalanan itu pasti ada. Ya sabar-sabarnya kita, karena itu sudah tanggung jawab kita. Meskipun kita istilahnya ada yang lebih tua dari kita di lembaga kita, tapi kita di sana memposisikan diri kita harus memang seperti itu. Ini sewu. Jadi saya memberikan motivasi ke teman-teman Pak. Karena apa? Kita kalau tidak ada greget, kalau tidak ada kesadaran, tidak ada kemauan untuk meningkatkan kompetensi kita, kita akan tertindas dengan yang lain. Seperti itu. Kita jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Anak-anak kita secara apa ya? Kemampuan dalam ber-IT itu luar biasa. Kita sebagai guru kalau tetap tidak ada kemauan untuk berkembang, nanti kita akan dipermalukan anak-anak kita. Seperti itu. Itu motivasi pertama yang saya bangun. Pertama yang saya bangun ke teman-teman guru adalah motivasi. Yang kedua tanggung jawab. Kita sebagai guru harus selalu mengasah potensi kita. Jangan sampai kita itu nanti istilahnya paling tidak itu lingkungan sekitar kita. Kita pasti dipandang lebih dan lebih. Kalau kita tidak ada kemauan untuk meningkatkan kompetensi kita, nanti kita akan malu sendiri di tengah-tengah orang yang lebih dari kita.
Pokoknya pertama motivasi, kemudian menyadarkan tanggung jawab, itu yang penting Pak Amir. Jadi kita bersama-sama, jadinya mesti ada satu dua, Bu saya izin dulu, kemana lihat jamnya. Nanti kalau tidak mengikuti, kalau tidak bisa rugi sendiri. Itu mesti saya kasih ke teman-teman Pak. Namanya pola pikir tetapnya itu pasti ada Pak. Di lembaga manapun itu pasti ada yang semacam itu. Itu PR kita. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal sesuai kemampuan kita, mengajak teman-teman, memberikan rasa nyaman ke teman-teman, supaya apa? Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu tidak merasa terbebani, tapi melakukannya dengan enjoy. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sampun. Satu lagi. Ayo, Terima kasih Bu. Tadi saya mencatat ada 3 yang ingin saya tanyakan, tapi satu malah lupa. Yang pertama, ini kalau menurut saya Bu ya, mungkin ini jadi masukan. Ada pernyataan kontroversial di tayangan tadi pada tahap apa ya, antara tantangan dengan menyebutkan guru masih kurang dalam menyusun atau pembelajaran faktual. Sedangkan di peluang dengan menyebutkan lulusan sekolah pemuda kan bertentangan, kontroversi lah. Sekolah pemuda kok jadi tantangan. Jadi itu menurut saya mungkin tantangannya lebih baik jangan ditampilkan, lebih baik tampilkan peluang-peluang saja. Jadi tidak kontroversi. Kemudian yang kedua, di hasil dan kesimpulan tadi dengan menyebutkan data terjadi peningkatan sekian persen. Kebetulan tadi kan saya tanya, berarti jadi melakukan tes awal, ya alangkah baiknya itu jangan sandingkan. Jadi tes awal sekian, hasilnya sekian, jadi audien lebih mudah memahami, membaca. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk tes awal dan pretas dan proses sudah saya sampaikan tadi Pak. Sudah saya sampaikan. Ada peningkatan berapa persen tadi sudah ada. Sudah saya sampaikan di sana tadi. Satu lagi. Sebentar. Terus data yang jenengan masukkan, data yang matang atau nama teman-teman jangan ditampilkan. Mungkin dalam hal tertentu itu tidak. Gitu. Namanya ganti guru 1, 2, 3. Siap. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak. Ya. Dari situ Pak. Disebut Tapi jangan saya lupa. Itu menjadi salah satu motivasi juga untuk teman-teman kami di lingkup kami sendiri Nyuwun Sewu. Terima kasih masukannya. Ya. Terus yang saya tampilkan tadi sudah matang Pak. Dari pretest, postes ada peningkatan sekian. Terus yang untuk pendampingan itu juga sudah hasil terakhir, hasil matang yang sudah persentase. Sudah cekap karena sudah lama nanti hasil teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas masukannya, sarannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.